Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau di segmen sebelumnya Pak Nasir menyampaikan inisiatif baik, ini harus didukung karena tidak tahu begitu kapan kesempatan ini datang lagi. Yang jadi pertanyaan saya, kita ingin masuk lebih dalam lagi untuk menggali bagaimana sebetulnya peran Indonesia dalam Dewan Perdamaian Dunia atau Board of Peace ini. Nantikah akan menjadi mediator, fasilitator, atau sudah ada peran yang sudah disiapkan untuk Indonesia? Pak Fuad. Iya. Ini diskusi yang menarik, Mbak. Indonesia kan banyak diragukan orang, tidak bisa banyak berkontribusi. Tapi sebagaimana disampaikan dan diarahkan oleh Pak Presiden, ini kan sejarah baru bagi Indonesia. Dan dalam hal ini, sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo, itu kan menunjukkan dua hal. Yang pertama, bentuk sebuah konsistensi. Konsistensi bagaimana Indonesia itu punya perhatian terhadap dunia ketiga, terutama terhadap Palestina, dan itu tidak dilakukan baru pada bulan-bulan ini, tapi itu sudah menjadi komitmen Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Pak Soekarno ketika memprakarsai KTT Asia Afrika di Bandung tahun 55, apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto ketika membentuk gerakan non-blok dan mensponsori dan memprakarsai ASEAN, dan baru ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Dan kalau kita melihat, Pak Presiden Prabowo juga menyampaikan sebuah inovasi baru dalam politik luar negeri Indonesia. Apa inovasinya yang baru? Kita bisa melihat dan merefer kembali apa yang disampaikan oleh Pak Presiden pada sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 23 September 2025. Waktu itu Pak Presiden bilang bahwa yang kita perlukan di Gaza untuk menciptakan perdamaian itu kan nggak bisa hanya berhenti pada perkataan dan janji, tapi harus dilakukan action. Dan action waktu itu Pak Presiden berkomitmen untuk mengirimkan 20.000 pasukan ke Gaza dan wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Dan untuk mengirimkan pasukan itu kan tahapannya harus melalui Board of Peace. Dan kalau dari kajian kita di kantor staf Presiden, kita melihat bahwa ada 3 hal konkret yang bisa diperankan oleh Indonesia dalam Board of Peace itu. Yang pertama, kita bisa mengirimkan pasukan perdamaian yang masuk dalam International Stabilization of Force yang tugasnya menjaga keamanan di Gaza, melakukan rekonstruksi dan juga untuk melatih masyarakat sipil di sana. Yang kedua, Indonesia juga menyumbangkan keahlian-keahlian yang selama ini kan kita sudah banyak melakukan hal itu, tapi dengan masuk Board of Peace itu bisa lebih ditingkatkan lagi karena masuk struktur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga yang diamankan oleh UNSC 2803. Dan yang ketiga, kita melihat bahwa di situ kan ada peran-peran negara Islam yang juga besar, misalkan ada Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab yang memastikan dan bisa mengawal bahwa janji kemerdekaan Palestina itu nggak cuma angan-angan, tapi insya Allah bisa direalisasikan. Kalau dalam istilah usul fikih itu ada istilah menarik bahwa ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh, bahwa sesuatu hal yang bisa kita tidak ambil semuanya itu jangan ditinggalkan semuanya. Jadi kalau kita keinginannya 100% tapi realitas di depannya cuma 25% atau 50%, itu jangan ditinggalkan. Justru yang ada kesempatan, ada peluang itu ya harus kita gunakan dan kita bisa memperbaiki terus-menerus gitu. Jadi perannya sebagai apa? Singkat saja, mediator, fasilitator? Indonesia sebagai mediator, fasilitator, dan jembatan antara dunia barat dengan Islam, negara Muslim itu. Mas Agung, bagaimana nih sejauh ini yang sudah disiapkan untuk Indonesia adalah sebagai mediator, fasilitator, dan juga penjembatan gitu. Bagaimana Anda melihatnya? Ya. Di atas semua itu sebenarnya memang dalam konteks hari ini Palestina tidak sekedar butuh solidaritas tapi dia butuh mendapatkan keadilan. Bicara tentang Board of Peace, elemen Palestinanya hanya ditempatkan dalam hal yang sifatnya teknis dan administratif, dalam pembentukan pemerintahan transisi, dan itu para teknokrat Palestina, Tapi dalam Board of Peace selalu ketika bicara masalah Timur Tengah itu selalu solusi from above, solusi dari luar gitu. Nggak pernah kita mendengar itu solusi dari bawah. Apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina, masa depan mereka seperti apa. Jared Kushner cerita tentang
Gaza Master Plan, yaitu rencana Jared Kushner dan para tim-timnya gitu ya. Tapi apakah itu kemudian sudah bertanya Palestina butuhnya seperti apa? Nah, poin penting saya sampaikan adalah Indonesia kemudian ketika sudah bergabung plus dengan negara-negara Muslim yang lain, secara mutlak harus memperjuangkan keadilan, dan yang kedua tentu adalah sebagai pembawa aspirasi Palestina. Kalau kemudian tadi Pak Fuad cerita masalah mediator dan segala macamnya, tentu satu elemen yang paling penting juga adalah kemudian bicara tentang mereka punya akses nih. Negeri-negeri Muslim harusnya diberikan akses untuk kemudian bisa mendengar apa yang diinginkan oleh masyarakat Palestina, gitu. Tidak semuanya kemudian akhirnya nurut dengan apa yang dikatakan oleh Trump. Board of Peace ini menurut saya adalah ruang diplomasi, bukan room to party, bukan room to ceremony gitu ya. Jadi sebenarnya struggle from within itu harusnya kemudian benar-benar dinarasikan dengan sebuah agenda setting yang memang benar-benar clear. Sebenarnya poinnya di situ yang pengen saya sampaikan. Jangan kemudian akhirnya ada risiko-risiko diplomatik yang akhirnya diambil oleh Indonesia. Risiko diplomatik sudah diambil dan ternyata misalkan akhirnya dengan kemudian kita kesannya adalah mengikuti Amerika Serikat, akhirnya kita dianggap sebagai lebih condong kepada Amerika Serikat dibandingkan aktor yang lain. Nah, jangan juga kemudian kita akhirnya melupakan elemen yang namanya PBB. Ya, kalau kemudian ada kekhawatiran global kehadiran Board of Peace ini sebagai kompetitor PBB, maka kita perlu juga mengaktifasi nih peran PBB seperti apa. Jadi jangan kemudian ditinggalkan. Ya, tapi kembali lagi poin utamanya adalah memang memperjuangkan keadilan Palestina, membawa aspirasi Palestina, ya entah tadi ya dalam bentuk ISF. Ketika bicara masalah International Stabilization Force, ya, maka kemudian memang harus ada peran-peran sifatnya kebersamaan dengan negeri-negeri Muslim yang lain. Kita nggak bisa kemudian menerima mentah-mentah, makan apa yang sudah disajikan di atas meja. Saya sebenarnya suka sekali dengan gaya diplomasinya Turki. Dia punya posisi tawar yang jelas, ditawarkan kemudian ISF, tapi kemudian ketika ditawarkan ISF, Turki sudah menawarkan, saya ISF maunya seperti ini, gitu ya. Turki punya posisi tawar, dan Trump itu karakternya sangat transaksional, gitu. Berarti kan ada ruang-ruang transaksional kemudian bisa didorong. Makanya kemudian saya menjadi poin pentingnya adalah bonding dengan negeri-negeri Muslim itu menjadi satu hal yang elemen penting. Kalau kemudian kemarin di PPTM itu Pak Sugiono cerita bahwa Indonesia punya peta jalan dunia Islam, itu peta jalan harus jalan, gitu. Bonding dengan negeri Muslim ini menjadi kemestian, bukan sekedar Islam itu, nilai-nilai Islam jangan sekedar dijadikan sekedar dia harus masuk dalam substance, gitu ya. Apalagi dalam arah diplomasi Indonesia, dan ini ruang yang sebenarnya harus diperjuangkan. Oke. Saya mau ke Pak Nasir. Pak Nasir, kalau kita melihat sejarah mencatat banyak forum internasional ini belum berhasil begitu untuk mewujudkan atau menyelesaikan konflik di Palestina. Apakah menurut Anda dengan hadirnya Board of Peace ini mampu menjadi langkah positif begitu untuk bisa menyelesaikan konflik di Palestina? Pak Nasir. Menurut saya ada kemampuan itu untuk mewujudkannya. Pertama, kehadiran dari Amerika Serikat dan kehadiran dari Indonesia. Indonesia selama ini kan kalau dunia Arab itu sudah jelas itu ada Saudi Arabia, Timur Tengah ada Turki, ada Iran, ya itu selalu yang jadi pemain utama. Tapi kali ini Indonesia duduk menjadi pemain utama di situ. Apalagi kalau misalnya nanti hanya 20 negara saja yang ada di situ, saya rasa akan bertambah sih ya. Indonesia peranannya itu akan didengar, dan apalagi kalau Indonesia memang juga selain memberikan bantuan, memberikan $1 miliar, tapi juga mengirimkan pasukan yang selama ini sudah terbukti menjadi pasukan perdamaian yang efektif dan dihormati di setiap negara. Itu jangan lupa, kita itu sudah sangat terbiasa di dalam menjaga perdamaian di banyak negara, di Mesir, dan di dalam konflik antara Palestina serta Israel, itu Indonesia sudah lama sekali ikut. Jadi melihat hal-hal demikian itu, pertanyaan berikutnya apakah reformasi PBB diperlukan saat ini? Nah, PBB baru, kalau ada PBB baru, itu mungkin tidak ada lagi Dewan Keamanan yang seperti ada sekarang ini. Dan dengan sudah duduk bersama orang-orang negara-negara besar di dalam Dewan Perdamaian itu, Indonesia mempunyai posisi untuk suaranya didengar dan bisa melakukan semacam agenda setting, membuat agendanya yang bisa mempengaruhi. Orang khawatir bahwa Pak Trump itu akan mendominasi percakapan, akan mendominasi rapat-rapat.
memang itu ada kemungkinannya karena memang beliau orang yang pandai sekali menggunakan panggung. Beliau pernah jadi aktor ya di berbagai itu film dan televisi, dan beliau pandai berkomunikasi, dia pandai bernegosiasi, dia pandai menggertak sehingga orang takut. Nah ini dia menggertak juga nih kan, pasukan katanya kapal induk Lincoln sedang berangkat dari Pasifik ke Timur Tengah, dan ini kan juga selain melakukan perdamaian ada juga unsur ancamannya. Kalau ini tidak didengar, Amerika akan melakukan suatu tindakan militer. Oke. Dan menurut saya hal-hal semacam ini harus dibahas secara detail karena perdamaian itu tidak bisa dilakukan pertama tanpa melibatkan orang-orang Palestina sendiri. Itu udah pasti. Yeah. Orang Palestina sudah lama sekali suaranya tidak didengar. Dan Indonesia yang memang mengajak orang-orang Palestina untuk tinggal di Indonesia, sekolah di sini, secara kemanusiaan sudah sangat berharga. Indonesia meningkatkan harkat, martabat, dan memberikan rasa simpati yang sangat besar dan mendukung Palestina dari zaman dulu ya, dari sejak konflik itu. Jadi jangan khawatir terhadap Indonesia. Yang kita khawatir adalah dampak dari semua ini apabila ini gagal. Kalau ini gagal, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi dunia, terhadap politik dunia, dan bagaimana terhadap masalah sosial dunia, dan bagaimana terhadap lingkungan hidup. Ini suatu agenda yang juga kalau PBB tidak ada lagi, siapa organisasi yang menjalankannya? Dan apakah kita akan melihat ada lahirnya PBB baru yang dimulai dari Board of Peace ini? Itu sebuah kemungkinan. Oke, Pak Natsir juga sependapat ya dengan Mas Agung untuk bisa melibatkan warga Palestina dalam inisiatif baik ini. Tapi seperti yang Anda katakan bahwa inisiatif Board of Peace ini adalah untuk kemudian mendorong terwujudnya two-state solution. Apakah sejauh ini sudah ada framework ataupun kerangka kerja yang sudah dibangun untuk dalam waktu dekat nih segera dilakukan solusi untuk bisa menyelesaikan konflik di Palestina? Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa. Iya.